Rekor muri apa tuh yang baru Bapak capai nih? Ya, kalau saya ditanya gimana historinya, latar belakangnya dulu, apakah dari yang sudah beranak, ya tentu jauh ya, dari dari yang berkucing-kucing ya. Sangat sederhana sekali ya. Mungkin cuma saya hanya punya 2 helai pakaian. Ditinjau dari sisi kuantitasnya, kuantitas kegagalan dengan keberhasilan, mungkin tertanya. Justru jauh lebih banyak kegagalan. Kita mengingat kembali ya, waktu zaman krisis keuangan di tahun 1998 ya. Tapi itulah konsekuensi situasi pada saat itu, yang pada akhirnya ya terpaksa harus tutup. Tak ada jalan lain. Langsung aja di samping saya ada Bapak Radiapo Sinaga. Halo Pak. Selamat pagi. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Saya tahu Bapak sibuk, tapi di tengah kesibukan beliau masih sempat waktunya untuk ketemu sama saya. Dan Pak, jujur saya sangat kagum dengan pencapaian dan prestasi Bapak hingga saat ini. Kenapa saya kagum? Karena Bapak memulai betul-betul dari nol ya Pak ya? Iya, benar. Pak boleh nanya nggak? Iya, Ya. silakan. Jadi saya mau nanya, gimana sih caranya supaya bisa orang-orang muda, anak-anak muda seperti saya ini, supaya bisa sesukses Bapak? Ya, Silakan Pak. ya baik. Pertama-tama selamat pagi ya buat kita semuanya, khususnya buat masyarakat Simalungun dimanapun berada pada saat ini. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, terutama di situasi COVID-19 yang saat ini ya, masih terjadi di lingkungan kita. Tentu kalau berbicara kesuksesan ya, sebenarnya tidak ada rumus khusus untuk kesuksesan sebenarnya ya. Tetapi untuk mencapai kesuksesan itu tentu tidak seperti membalikan tangan ya. Dibutuhkan proses yang sangat panjang sekali ya. Ya, sangat panjang. Boleh dong kita tahu gimana prosesnya Bapak mulai dari nol ya? Ya tentu ini dari cerita yang sangat panjang ya. Kebetulan kita akan lahir di sebuah desa yang sangat-sangat terpencil ya. Kemudian juga tentu di kampung kita setiap ada event ya, tahun baru, hari Natal, tentu orang-orang yang merantau pun datang ke kampung kita. Betul untuk melihat mereka dari cara penampilannya, berpakaiannya, tutur bahasanya. Lalu kita merasa tertantang nih. Wah ini ada apa ya? Bisa mereka seperti ini. Tetapi kita melihat ya, setelah kita menelusuri bagaimana juga latar belakang mereka, ya ternyata memang semua memang pencapaian kesuksesan itu memang diawali oleh proses ya. Bagaimana meniti kesuksesan itu dengan ya banyak harga yang harus dibayar ya terutama masalah pengorbanan waktu, kedisiplinan, ya belajar yang banyak tentu, belajar yang serius. Jadi dan banyak hal sebenarnya, termasuk juga bagaimana kita membangun sebuah komunitas di dalam suatu komunitas ya bisnis ya. Komunitas bisnis. Iya, bagaimana kita ketika kalau kita lihat kalau hanya konsepnya one man show, wah saya kira agak susah ya, sulit ya. Perlu sekali ya. Namanya makhluk sosial, ya memang harus berinteraksi memang itu. Itu tadi katanya Bapak banyak gabung komunitas bisnis ya. Terus kalau di luar komunitas bisnis apakah perlu Pak?
Tentu ya. Karena kan bisnis ini kan harus banyak berinteraksi dengan berbagai aspek ya. Betul sekali. Ya, harus berinteraksi dengan berbagai aspek. Jadi bukan hanya misalnya seperti saya ya di sektor properti. Tentu kan bukan hanya saya harus bergabung dengan orang properti. Betul sekali. Ya kan? Ya, tentu juga apa yang berhubungan dengan multi efeknya properti. Ya, misalnya orang yang bergerak di bidang pertanahan misalnya. Atau mungkin di toko material. Ya, kita kan harus biar dapat harga spesial. Iya, itu salah satu. Kemudian juga kan banyak ya insentif yang bisa kita dapatkan dari hubungan komunikasi. Ya, kalau kita lihat saudara kita, ya saudara kita Tionghoa ya. Kenapa mereka bisa sukses ya? Artinya fasilitas loans ya, fee itu kenapa mereka dapatkan? Itu tadi, karena mereka komunikasi bisnisnya, interaksi yang mereka memang luar biasa, ya. Sangat luar biasa. Artinya kepercayaan itu memang mereka bangun, ya, untuk bagaimana supaya bisa perkembangan usahanya bisa berjalan dengan baik. Tentu kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, saya kira kita punya keterbatasan. Betul sekali. Ya, kita keterbatasan. Misalnya seperti saya, contohnya misalnya di bidang properti ya, tentu saya harus banyak berhubungan dengan aspek-aspek yang ada kaitannya dengan properti. Ya. Semua, termasuk juga di bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan pemerintahan misalnya, ya. Tentu kan banyak hal regulasi yang kadang ya, kita tahulah bagaimana situasi legal untuk bagaimana supaya usaha kita itu bisa artinya resmi, legal menurut aturan peraturan yang ada di negara kita ini, ya. Tentu juga termasuk juga bersama urusan perpajakan atau segala macam. Ini saling terkait semuanya. Itu. Pak, saya mau nanya lagi nih. Baru-baru ini kan Bapak dapat suatu prestasi, yaitu dapat rekor muri. Bisa dong dijelasin ke teman-teman kita, rekor muri apa tuh yang baru Bapak capai nih? Iya. Ya. Jadi gini. Tentu sebagai selaku kepala daerah ya, saya bagaimana membuat ya suatu legacy ya, suatu karya buat negeri saya Simalungun ya. Tapi kan kita sama-sama mengetahui bahwa situasi termasuk keuangan di negara kita ya, akibat refocusing terkait COVID-19 ya. Jadi semua kita mengalami keterbatasan dalam hal untuk membangun infrastruktur. Betul sekali. Iya, sangat terbatas sekali. Kemudian saya teringat ya bahwa di kampung kami ini ada warisan nenek moyang kita, gotong royong kan ya. Kalau dalam bahasa Simalungun namanya marharon bulon. Kemudian saya melihat ya, bagaimana cara saya membangun kampung saya ini. Sementara anggaran kalau terbatas mungkin masih ada ya, tapi minus nol sama sekali. Wow. Jadi artinya setelah saya melihat itu ya, bagaimana saya melihat kampung saya dengan kondisi seperti ini. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, gotong royong, marharon bulon, kenapa enggak ini kita gaungkan di Simalungun? Jadi ternyata masyarakat itu sangat menyambut luar biasa sekali, antusias, apresiasi sekali. Ketika memang seorang pemimpinnya mau mengakomodir bersama, ya sama-sama langsung ya memperbaiki beberapa ratus ruas jalan di Simalungun, itu ternyata mereka ya sangat antusias sekali. Dan mereka tak sungkan-sungkan sampai
memberikan ya dana. Ada artinya berkah yang ada di gini ya, artinya mereka dengan sukarela lah, memberikan yang membantu kampungnya masing-masing, mendonasikan yang apa yang ada pada ininya ya, termasuk juga beberapa pengusaha yang sudah berhasil di perantauan, sungguh sangat luar biasa juga apresiasi mereka terhadap kampung halamannya ya. Iya, terbukti kan MURI itu, lembaga MURI itu kan bukan lembaga yang bisa dibayar ya. Tentu juga mereka sudah melihat ya, apa namanya ya, melihat data-data, termasuk juga sinkron dengan ya laporan-laporan dari seluruh panitia yang ada di setiap desa di seluruh Simalungun ya, dan itu semua dihimpun data-datanya. Makanya pada saat kemarin itu bisa mencapai sampai 317 km, tapi jalan yang layak jalan ya, bukan hot mix, bukan apa namanya, atau cor beton, bukan. Yang dulunya sepeda motor pun susah ya. Nah, tetapi ketika program Marharuan Mulon ini, roda kendaraan 4 aja ya sudah bisa dilewati sampai 25 sampai 30 km per jam. Ini yang beberapa hal yang sangat luar biasa ya, sangat diapresiasi. Ini membuktikan bahwa memang Raya Simalungun itu ketika kita bawakan mereka untuk membangun negeri, waduh, mereka sangat antusias sekali. Nah, ini luar biasa, saya punya masyarakat Simalungun yang memang mempunyai jiwa membangun ya. Ini yang saya kira program-program apapun dari pemerintahan ke depan, saya kira saya tidak perlu khawatir ya dengan ya masyarakat Simalungun. Demikian Dr. Wow, saya sangat kagum ya Pak. Itu berarti mereka mengerjakan semuanya itu tanpa dibayar, bahkan mereka ada yang rela memberikan uangnya untuk membangun kampung halamannya Pak ya. Wih, gimana caranya kita membayar mereka? Mereka sendiri ya yang berkorban ya, mengabdi buat desanya masing-masing, bagaimana supaya infrastruktur di jalan mereka bisa dilewati oleh supaya bisa membawa hasil produksi pertanian mereka di sana, karena rata-rata di sana kan 70% itu mata pencariannya adalah petani ya. Jadi memang ya di samping juga bisa memudahkan ya apa namanya efisiensi biaya transport untuk menjual hasil produksinya. Jadi memang banyak dampak-dampak yang bisa kita dapatkan dari hasil program gotong royong ini atau Marharuan Mulon ini. Ya. Pak, saya penasaran nih Pak, gimana sih cara Bapak menggerakkan orang-orang itu tanpa dibayar gitu? Karena nggak semua orang punya hati yang mau melakukan hal itu sekalipun mereka tahu itu kampung halaman mereka sendiri. Bahkan kadang ada yang sudah depan rumahnya sendiri aja masih cuek gitu. Iya, jadi tentu ya sebenarnya waktu saya kecil gerakan gotong royong itu sebenarnya sudah tertanam ya sejak dulu itu. Mungkin ya akibat daripada faktor globalisasi atau apa. Jadi jiwa kegotong royongan itu mungkin akhirnya tergerus ya. Tetapi ketika kita sampaikan ya, tetapi tentu dengan sosialisasi kepada masyarakat ya, apa pentingnya kegotong royongan atau Marharuan Mulon itu untuk kebaikan negeri ya. Ketika itu kita sampaikan, tetapi juga seluruh aparat ya negara ya, aparatur sipil negara, ASN, pegawai negeri, ketika mereka kita ajak bersama-sama bersama masyarakat, waduh, saya kira konsep seperti ini bisa menjadi pilot project di daerah yang lain ya, ya di situasi keterbatasan anggaran pada saat ini. Saya yakin ya dengan berjalannya program kegotong royongan ini nanti bisa memudahkan ketika anggaran pemerintah sudah turun ke Simalungun. Saya kira untuk peningkatan pembangunan infrastruktur jalannya bisa lebih mudah karena sudah ada landasannya. Jadi saya kira biayanya juga bisa lebih efisien. Iya, demikian Dokter. Tadi Bapak sempat singgung tentang petani. Nah, saya kan udah ikutin biografi Bapak nih.
tentang petani. Itu Bapak berasal dari keluarga petani, benar Pak ya? Iya. Petaninya ini yang gimana Pak? Maksudnya saya, apakah memang Bapak itu sudah lahir dalam keadaan keluarga petani tapi tanahnya sudah luas gitu, atau petani yang masih kategori menengah ke bawah, atau justru ya di bawah itu? Iya, jadi sektor pertanian ini memang di setiap fase itu kan berdinamika, ya. Para petani di Simalungun sebenarnya sudah boleh dikatakan sudah modern ya, walaupun tidak canggih seperti negara-negara lain ya. Tetapi ada beberapa memang persoalan-persoalan yang dari dulu itu sangat klasik persoalannya. Itu di sektor hilir ya. Ketika petani kita ini katakanlah pada saat panen raya, itu persoalannya selalu itu di pemasaran. Nah, apalagi kalau sudah overproduksi, harganya juga sangat rendah ya, dan tidak sesuai dengan biaya produksi yang sudah dikeluarkan oleh para petani. Dan inilah yang menjadi PR pemerintahan ke depan ya, bagaimana supaya sektor hulu sampai ke hilirnya ini pemerintah harus hadir, terutama di dalam hal pengolahannya. Supaya apa? Supaya value-nya, nilai tambahnya bisa bertambah untuk ya menambah pendapatan para petani kita. Kita mengetahui bahwa ya sektor tata niaganya juga banyak dikuasai oleh para tengkulak. Ya. Jadi ini tentu pemerintah harus hadir, ya harus protek ya dengan apa persoalan petani. Termasuk juga ya bagaimana pemerintah supaya pendistribusian pupuk subsidi itu bisa merata dan berkeadilan. Ya kita tahu kadang ya kita tidak pernah mau ke belakang ya, tapi menurut berita di beberapa, saya kira bukan hanya di Simalungun, kadang subsidi itu kadang digunakan oleh kepentingan oknum tertentu ya, untuk kepentingan padahal itu sebenarnya hak masyarakat. Jadi pemerintah Kabupaten Simalungun ke depan ya akan banyak membangun komunikasi dengan para investor dalam hal pengolahan hasil pertanian ya. Karena di Simalungun itu sebenarnya produksi pertanian khususnya horti itu sangat-sangat melimpah ruas sekali. Hanya saja tata kelola niaganya itu yang selama ini terabaikan. Ketika nantinya di Simalungun itu mulai dari hulu sampai ke hilirnya tentu masyarakat akan mendapat kontribusi dari nilai tambahnya itu. Demikian Pak. Saya penasaran nih Pak, apakah Bapak emang udah terlahir dari keluarga kaya nih? Ya. Tadi saya tahu Bapak dari keluarga petani katanya ya. Maksudnya petani ini kan kita nggak bisa nilai semua petani itu yang penghasilannya menengah ke bawah ya. Apakah petani yang memang sudah penghasilannya tinggi menengah ke atas atau sudah besar gitu ya, tanahnya di mana-mana? Baik, jadi tentu Oto ya. Kalau kita kembali ke belakang ya, saya lahir sekitar 53 tahun yang lewat. Dari umur 18 saya sudah merantau kemana-mana ya, ke seantero Nusantara ini. Tentu kenapa saya harus merantau? Mungkin kalau saya dari keluarga berada, nggak mungkin saya merantau. Karena kalau yang namanya merantau itu hanya dua sebenarnya, hanya dua pencapaian ya, tujuan kita di dalam hal merantau, sukses dan tidak sukses. Nah, kalau kita sukses, ngapain kita untuk mencapai yang belum tentu ya hasilnya. Jadi artinya ya kalau saya ditanya gimana historinya, latar belakangnya dulu, apakah dari yang sudah berada, ya tentu jauh ya dari dari yang berkecukupan. Sangat sederhana sekali ya. Yang waktu dulu mungkin kalau katakanlah untuk kebutuhan papan ya, mungkin cuma saya hanya punya 2 helai pakaian. Sepatu, saya masih ingat dulu sepatu sepatu seperti ada Bruce Lee Cina itu apa namanya? Saya lupa namanya ya. Sepatu Bruce Lee namanya ya. Nah,
Jadi memang kuat ya. Nah, tapi ya artinya bisa layak pakai lah. Artinya seperti itulah ya latar belakang kita. Kenapa kita sampai merantau sampai saat ini itu memang didasari oleh kekurang layakan dalam hidup kita ini ya. Ya kita dulu pergi merantau atau ya kalau dulu di kampung ya, bagaimana kehidupan di kampung ya, jauh dari kemewahan ya, jauh sekali ya. Jadi ya memang itulah hidup, semuanya ada dinamikanya Otto. Terus saya penasaran juga nih Pak, iya. kegagalan apa nih yang pernah Bapak alamin? Karena pasti di balik kesuksesan Bapak saat ini ada beberapa kegagalan yang Bapak telah lalui. Bisa dijelasin Pak? Ya tentu kalau ditanya masalah kegagalan ya, kalau ditinjau dari sisi kuantitasnya, kuantitas kegagalan dengan keberhasilan, mungkin Otto percaya justru jauh lebih banyak kegagalannya. Iya. Ya pasti. Tetapi dasar dari kegagalan inilah menjadi pengalaman buat kita bagaimana supaya kita jangan mengalami kegagalan yang sama. Tentu aspek kegagalan ini kan bukan hanya satu, banyak saja. Ya. Banyak. Bukan hanya faktor internal kita, faktor eksternal kita juga. Ya. Kita mempunyai kontribusi juga untuk kegagalan. Kadang ya Otto, faktor keluarga juga itu bisa menjadi penyumbang kegagalan juga loh. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Coba kalau kamu nggak satu bahasa dengan pasanganmu, istrimu, pasti juga bisnis juga akan terganggu. Artinya apa? Kita harus juga membangun satu visi yang benar-benar qualified ya dengan pasangan kita. Karena itulah pasangan kita untuk bertukar pikiran. Ya. Bisa kita lihat ya kalau rumah tangga yang gagal, saya kira bisnisnya juga pasti akan gagal. Itu pasti. Tapi kalau mengenai tentang rumah tangga yang gagal, ada juga rumah tangga yang gagal tapi sekarang berhasil Pak. Contoh seperti Warren Buffett ya, seperti kita ketahui, ya keluarganya juga gagal gitu. Jadi artinya dalam hal kegagalan ini, kepala keluarga itu kan laki-laki. Betul kan? Ya. Artinya gini. Kalau si laki-laki yang artinya kalau si laki-laki yang artinya yang pengendali dan bisa mengendalikan keluarga, tetapi pasangannya tidak mau dibina, itu kan beda. Beda lagi ya. Yang persoalannya kita ini sebagai kepala keluarga, kita yang salah membina. Nah, kita kan tidak tahu juga, kalaupun kita sudah berumah tangga lama, karakter itu kan pasti ada juga tersembunyi di pasangan kita yang kadang kita tidak mengerti, kita tidak pengetahuan kita. Itu Otto. Ya memang ada beberapa ya, saya kira bukan semua juga lah. Ya. Tetapi pada dasarnya ya, ketika bisnis itu didasari oleh komunikasi hubungan yang harmonis dalam keluarga itu sangat menyumbang untuk keberhasilan. Itu sangat penting ya. Karena kalau di dalam rumah tangga pun kita sudah tidak nyaman, saya kira di dalam hal berinovasi juga kita pasti akan mempunyai hambatan-hambatannya. Itu. Saya juga penasaran nih Pak, apa aja nih hal yang pernah membuat Bapak down, rasanya susah untuk bangkit gitu? Ya, jadi kalau kita mengingat kembali ya, waktu zaman krisis keuangan di tahun 1998 ya, sebenarnya bukan hanya perusahaan kita yang mengalami hal yang masalah ini ya, semua rata-rata yang namanya usaha pada saat itu semua dalam situasi yang rata-rata hampir kolaps ya. Tetapi permasalahan saya bukan itu ya, yang paling utama ya. Saya merasakan bagaimana karyawan saya itu ya, tentu dengan tutupnya usaha-usaha pada saat itu, tentu juga karyawan saya banyak mengalami kehilangan pekerjaan. Ini yang menjadi beban moral buat saya. Bagaimana supaya mereka bisa tetap bekerja. Tapi itulah konsekuensi situasi pada saat itu.
yang pada akhirnya ya terpaksa harus tutup, tak ada jalan lain. Tetapi alhamdulillah ya, puji Tuhan, akhirnya ketika situasi ekonomi mulai membaik, mereka kembali lagi sama kita sampai pada saat karyawan itu ya. Iya. Ya. Dan kita juga diversifikasi usaha ya, ada yang sudah di daerah Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Jawa. Gitu. Pertama kali perusahaan yang Bapak bangun nih gimana Pak ya? Di Batam ini. Di Batam ini ya? Di Batam ini juga. Oh gitu. Kalau boleh tahu perusahaan yang pertama kali Bapak bangun ini bergerak di bidang apa Pak? Dulu kontraktor. Kontraktor. Ya. Kemudian kita mulai beralih ke properti. Kemudian juga ketika ini sudah mulai jalan, sudah mulai settle ya. Kemudian juga kita merambah usaha perkebunan. Jadi ada beberapa sawit Pak ya? Iya, sawit. Ada di beberapa tempat di Indonesia ini ya, ada yang di Kalimantan, di Baru ya? Riau, dan di Jambi ada. Jambi ada juga. Ya walaupun enggak seperti perkebunan besar lainnya. Bapak ini merendah nih. Tapi bisalah untuk mencukupi untuk bisa tempatnya cari makan karyawan lah. Iya gitu. Pak, siapa sih yang sosok yang menginspirasi Bapak hingga sampai di titik ini? Dulu saya pernah kerja ya di tempat bos saya dulu ya. Namanya Raja Delstorus. Oh, Pak Delstorus ya. Delstorus. Ini yang menginspirasi saya. Saya melihat sosok beliau itu adalah sosok yang sangat luar biasa. Petarung sekali. Dia itu dalam hal kedisiplinan ya. Itu tetap nomor 1. Kalau saya lihat beliau itu ya, kedisiplinannya itu istri yang pertama. Itulah yang sebenarnya mendasari keberhasilan beliau. Disiplinan ya. Dia tak ada dia kompromi dengan hal-hal yang sangat-sangat yang istilahnya yang tidak kompromi dengan hal-hal yang inilah, yang namanya sudah menjadi hak dan kewajibannya, dia tidak ada kompromi. Ya, itu yang saya lihat keberhasilan. Apalagi disiplin waktunya ya, itu memang sangat luar biasa sekali. Tepat itu, tidur jam berapa, bangun jam berapa, ya, untuk ya evaluasi bisnis mulai jam berapa, kemudian istirahat juga ada. Nah itu yang saya lihat ya dari sosok beliau. Kemudian juga bagaimana integritasnya ya. Nah, itu yang bisa kita lihat. Bagaimana ketaatannya untuk membayar pajak. Di situ. Itu yang memang benar-benar luar biasa kita lihat dari beliau waktu. Betul-betul berintegritas ya Pak ya. Iya. Wow, saya sangat miss nih. Pak, Bapak ini kan sekarang udah mapan nih dari segi ekonomi. Terus kenapa sekarang tertarik menjadi Bupati Simalungun? Iya, jadi gini Okto, tentu di dalam perjalanan kehidupan saya kan, ya di seluruh Nusantara ini, tentu saya banyak berinteraksi dengan para stakeholder ya, para bupati, wali kota, gubernur ya, dan para pengusaha ya di seluruh daerah di Indonesia ya. Kemudian tentu saya kan dalam interaksi ini, komunikasi ini, pasti saya banyak belajar dari mereka juga lah. Ya. Kemudian saya melihat kampung halaman saya. Kenapa ilmu mereka itu nggak saya terapkan di Simalungun? Saya kira akan sangat bermanfaat. Tentu pengalaman-pengalaman kita ya, di luar kampung halaman saya itu kan pasti banyak yang sangat positif sekali. Betul. Itulah sebenarnya keterpanggilan saya datang kembali ke kampung halaman untuk membangun negeri Simalungun. Dan saya melihat potensi itu ada di depan mata, itu persoalannya. Nah, ketika misalnya tak ada
faktor-faktor yang mendukung untuk bisa cita-cita kita itu bisa terrealisasi, ya tentu kita mungkin pasti ada ketakutan ya untuk kembali ke kampung. Tapi kalau kita lihat ya sangat luar biasa potensinya Simalungun itu. Justru kabupaten terkaya yang ada di Sumatera Utara itu. Itu yang kita lihat waktu. Jadi makanya saya lihat lagi potensi ya penerimaan masyarakat luar biasa sekali ya. Saya kira kalau itu dikapitulasi, saya kira Simalungun itu bisa lebih bagus, lebih baik ke depan. Tantangan terbesar Bapak nih dalam menjabat sebagai Bupati Simalungun saat ini apa Pak ya, kalau boleh tahu? Ya, namanya hidup ya, tantangan itu pasti ada. Tapi saya yakin semua tantangan itu memacu kita untuk bisa introspeksi diri juga ya ke depan. Saya kira dimanapun itu, apapun itu, masalah apapun itu, saya kira tetap ada. Di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan, dalam keluarga kita juga. Ya, tetapi kalau tantangan itu kita anggap sebagai motivasi, saya kira tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bisa satu aja disebutin misalnya kendala tantangan di dana APBD yang terlalu minim. Oh tadi minus ya. Apakah itu yang kendala terbesar, tantangan terbesar Bapak menjabat sebagai Bupati Simalungun saat ini? Itu pasti ya, itu pasti. Ya ini kan momen yang sama-sama kita tidak bisa prediksi COVID-19 ini ya. Dan banyak anggaran pemerintahan kita ini tersedot di penanganan COVID-19 ini ya. Jadi tentu ini sebenarnya merupakan tamparan buat iklim investasi ya. Saya kira bukan hanya di Simalungun, tetapi di seluruh dunia ya. Seluruh dunia. Tetapi saya yakin ya, ketika kita bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat, para stakeholder, ya, saya kira pasti ada solusi ke depan ini. Pasti ada itu ya, ketika kita sama-sama membangun negeri kita yang tercinta ini, saya kira pasti ada jalan-jalan dikasih Tuhan untuk bisa membangun Simalungun ini lebih baik ke depan gitu. Pak, salah satu andalan dari Sumatera Utara yaitu wisatanya ya, dari pariwisatanya. Iya benar. Kita tahu Danau Toba itu sekarang udah menjadi warisan dunia Pak ya. Nah, beberapa bulan yang lalu saya melalui jalan di Danau Toba. Nah, seperti yang kita tahu juga beberapa area di kawasan tepi Danau Toba itu masih masuk kawasan area Kabupaten Simalungun Pak ya. Apakah ada rencana atau anggaran yang sudah ditetapkan untuk membangun jalan di tepi Danau Toba itu Pak, khususnya di area yang masih masuk Kabupaten Simalungun? Iya, jadi Simalungun memang suatu kawasan ya, teritorial yang sangat strategis sekali. Betul, sangat strategis. Justru pesisir terpanjang di kawasan Danau Toba. Itu hampir 80 km. 80 km. Wow. Jadi memang banyak PR kita ke depan terkait masalah untuk mendukung pariwisata KSPN ya, kawasan strategis pariwisata nasional, karena Simalungun juga termasuk juga di dalam program pemerintahan itu ya. Tentu kita akan berinteraksi ya dengan pemerintahan pusat untuk membantu Simalungun di dalam hal penanganan infrastruktur jalan. Tentu ketika infrastruktur jalan di pesisir sepanjang Danau Toba itu dibenahi, saya kira itu bisa merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Nambah pemasukan. Pasti itu. Tentu dengan ya fasilitas jalan itu pasti akan mendukung sektor-sektor lainnya, misalnya perhotelan, restoran, ataupun mungkin sektor-sektor perikanan atau yang lain-lain. Saya kira ketika itu bisa saling berkolaborasi, saya kira pertumbuhan ekonomi di Simalungun khususnya di sekitar pesisir ya, pasti akan bertumbuh itu. Ya, pasti akan bertumbuh. Jadi makanya pada saat ini pemerintah kita ya melalui OPD terkait ya terus melakukan ya komunikasi untuk ya minta dukungan dari pemerintahan pusat ya untuk membantu Kabupaten Simalungun di dalam hal penanganan untuk infrastruktur khususnya buat jalan ya. Ya sama-sama kita berdoa toh supaya Simalungun ke depan bisa lebih baik ke depan. Amin. Ya. Karena saya lihat jalanannya itu sungguh untuk
ukuran pariwisata yang sudah masuk warisan dunia ini termasuk buruk sekali. Sangat buruk sekali. Kita perlu kita kembali ke belakang. Kita positive thinking saja. Ya, kita positive thinking saja. Saya yakin ini, ya, ketika semua elemen masyarakat ini, ya, kita sandingkan, kita kolaborasi semua ini untuk membangun, ya, semua sendi-sendi kehidupan di Simalungun, saya kira pasti bisa. Tidak ada persoalan yang tidak selesai kalau sama-sama kita menyelesaikan. Itu tetap moto saya itu. Pasti itu. Kita positive thinking aja. Kalau kita berbicara kenapa, nggak selesai pekerjaan kita ini. Ya, tapi yang pasti bagaimana kita mengoptimalkan apa yang ada, ya, di Simalungun itu, saya kira itu bisa ditangani dengan baik ke depan. Itu jadi harapan kita bersama, khususnya warga Sumatera Utara ya. Yang positif thinking aja. Karena itu bisa menambah pemasukan daerah juga dengan datangnya wisatawan lokal atau mancanegara ya. Iya, itu kan kalau mungkin katakanlah naik sepeda motor sepanjang pesisir. Kalau sepeda motor sekarang sih sudah bisa lewat. Itu merupakan suatu view yang sangat luar biasa sekali. Ya. Saya udah pernah ke Swiss. Waduh, nggak ada apa-apanya Swiss. Hanya saja di sana mungkin ya penanganan, kelengkapan, kesiapan infrastrukturnya sangat mendukung sekali. Itu saja sebenarnya. Tapi saya kira Simalungun bisa. Pasti. Saya aja udah berapa kali bolak-balik melalui Jalan Parapat, kadang singgah ke Parapatnya, ikut Danau Tobanya ya. Saya tak henti-hentinya terus mengucap syukur, wow, begitu luar biasa ciptaan Tuhan ya. Nggak puas-puas. Nggak puas-puas. Ya memang. Itulah kelebihan Simalungun. Itulah luar biasanya. Jadi tujuan Bapak ke depannya apa nih? Sebagai Bupati Simalungun. Apakah ada rencana kemudian hari mau jadi gubernur atau yang lebih tinggi lagi gitu ya? Kalau mimpi besar saya ya. Saya mempunyai legacy yang diingat oleh generasi-generasi ke depan, bahwa dulu ada seorang bupati kita namanya Raja Pohasi Orang Sinale. Itu saja. Kita tidak mau muluk-muluk, ya. Artinya kita memberikan legacy yang benar-benar bisa diingat oleh generasi muda kita ke depan. Tentu yang baik-baik ya Pak ya. Ya, baik-baik. Karena ada juga ya kepemimpinan sebelumnya ya ada diingat namanya, tapi ya nah, kita tidak perlu ke belakang ya. Tetapi ada oleh-oleh yang bisa kita sumbangkan kepada masyarakat Simalungun. Ya. Karena apalagi situasi sekarang ya COVID-19 ini ya. Kita tidak tahu juga loh hidup seseorang. Bisa aja kita pagi-pagi seperti ini langsung dipanggil ya. Kita wawancara seperti ini, sore kita nggak tahu apa maksud Tuhan. Betul. Jadi artinya selagi ada kesempatan dikasih Tuhan, mari kita buat terbaik buat lingkungan kita. Saya kira itu saja. Nggak perlu kita artinya terlampau ambisius apa sih boleh ambisius ya, tapi yang realistis juga ya. Yang realistis tentu juga harus idealis juga. Gitu. Wow, luar biasa Pak ya. Sangat menginspirasi cerita Bapak ini. Ya, semoga dengan pembicaraan kita ini banyak anak-anak muda lain di luar sana yang terinspirasi dengan cerita Bapak ini. Dengan kegigihan, keuletan, kerja keras, integritas ya. Wow. Luar biasa sekali Pak ya. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman kita Pak? Baik. Ini khususnya buat generasi muda ya. Kalangan milenial yang paling utama. Hanya satu kunci. Banyak belajar. Itu saja. Banyak belajar. Belajarlah dari yang sudah berhasil, dan paling utama belajar juga dari orang-orang yang sudah mengalami kegagalan. Supaya apa? Supaya kamu jangan mengalami kegagalan yang sama. Ya, oke? Wow, luar biasa. Berarti kita nggak harus melalui kegagalan itu ya. Itu shortcutnya Pak ya. Jalan pintas menuju keberhasilan. Jadi jangan terpukau dengan keberhasilan saat ini, tapi lihat proses yang sudah dijalani. Wow, oke. Tidak terasa waktu kita sudah berjalan kurang lebih hampir 1 jam Pak ya. Terasa sangat singkat ya.
Jadi itu dulu pembicaraan kita pada hari ini. Kalau kalian suka, kalian bisa klik like, bisa juga komen dan bagikan video ini sebanyak mungkin. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Terima kasih Pak ya. Kalau sekiranya video ini menurut kamu bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, komen di bawah, serta bagikan video ini sebanyak mungkin. Sampai ketemu di video berikutnya.